Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dengan menggunakan metode heuristic evaluation pada aplikasi Signal Samsat Digital Nasional. Kami adalah kelompok 2 pada kelas HCI di kelas C. Next. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Arya Rizky Ramadan Pratama Putra. Yang kedua ada Dimas Wahyu Nugraha, ada Kaisa Marisa, Ilham Maulana, dan saya sendiri Rangga Ducanego. Next. Jadi pada presentasi kali ini kami akan membahas 4 poin, yaitu ada pendahuluan, observasi, pembahasan, dan bagian penutup. Untuk bagian pendahuluan, jadi pengamatan dilakukan pada aplikasi Signal, yaitu aplikasi Samsat Digital Nasional. Jadi aplikasi Signal sendiri itu merupakan suatu aplikasi untuk pelayanan pengesahan STNK tahunan, yang mana aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengguna pelayanan Samsat dalam mengurus pengesahan STNK maupun pembayaran pajak secara online. Lalu aplikasi Signal menjadi aplikasi pembayar pajak online secara lebih luas. Jadi skalanya tidak terbatas di suatu daerah saja, bisa digunakan di mana saja. Jadi selain untuk pengesahan STNK tahunan, pembayaran pajak kendaraan bermotor, juga pembayaran sumbangan bisa dilakukan melalui aplikasi ini. Next. Selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada moderator. Tentunya saya akan menjelaskan yang bagian kedua, itu observasi. Di observasi ini terdapat beberapa user, yaitu ada masyarakat yang memiliki persona, yaitu biografi singkatnya. Rival adalah seorang masyarakat yang berprofesi sebagai seorang guru yang tinggal di Banda Aceh. Dia mengajar di salah satu sekolah di Banda Aceh. Rival mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Cara ia mengajar sangat memprioritaskan keaktifan siswa dalam berbicara dan menjawab pertanyaan, dan mengajar mengandalkan buku dan presentasi. Jadi sangat diminati para siswa. Jadi masyarakat ini memiliki masalah, yaitu ingin membayar pajak dengan mudah, memperpanjang SNK, dan ingin tempatnya yang bersih. Jadi solusi yang diberikan yaitu membayar pajak di Samsat, membawa kendaraan bermotor, dan melalui drive-thru. Selanjutnya yaitu ada user Satpam, yaitu dalam persona, yaitu Satpam tersebut bernama Pak Budi. Pak Budi merupakan Satpam yang bekerja di kantor Samsat Banda Aceh. Pak Budi berasal dari Kota Sigli, tapi karena faktor pekerjaan kini tinggal di Kota Banda Aceh. Tepatnya itu berada di Kota Alam. Budi merupakan sosok pekerja keras karena setiap hari ia berangkat kerja dari jam 7.30 sampai di lokasi kerja sekitar jam 7.50. Ia memegang tanggung jawab yang besar, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di daerah Samsat. Masalah yang dimiliki Pak Budi ini yaitu banyaknya pengunjung yang melanggar peraturan, seperti mungkin parkir sembarangan, membuang sampah sembarangan, atau bahkan ada yang ingin mengancam ketertiban di area Samsat. Jadi solusi yang diberikan itu menunjukkan tempat parkir, mengatur parkiran dengan tertib, dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Selanjutnya itu yaitu usernya petugas drive-thru. Petugas drive-thru sini bernama Lukman. Lukman merupakan seorang pekerja Samsat drive-thru yang berada di Kota Banda Aceh. Lukman berasal dari daerah Kaju, Aceh Besar. Lukman berstatus lajang yang berumur 24 tahun. Lukman merupakan orang yang bertanggung jawab serta jujur atas pekerjaan yang dilakukan. Lukman bekerja dari pukul 8 pagi hingga pukul 16.30. 16 waktu Indonesia bagian Barat.
Jadi di sini yang tujuannya itu membantu masyarakat, tujuan si Lukman ini. Setelah itu menjadi pegawai yang jujur dan berkontribusi penuh pada kantor. Yang dibutuhkannya yaitu eh, terkadang terlambat pergi bekerja. Ini bukan yang dibutuhkan, maksudnya ini yang dia masalah dia yang dapat itu. Tidak memperlambat pergi bekerja, gaji tidak sesuai, terkadang kesusahan melayani masyarakat yang ramai. Jadi diberikan solusi yaitu memasang alarm bangun lebih awal, meminta kenaikan gaji, dan meminta bantuan dari rekan kerja. Untuk selanjutnya saya serahkan pada moderator lagi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya ada bagian heuristic evaluation yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pada poin heuristic evaluation. Jadi pada halaman beranda terdapat kesalahan use real word dan user knowledge berupa tidak ada penjelasan pada ETB, PKP, dan EKD yang membuat bingung apa ETB, PKP, dan EKD. Solusi yang diberikan adalah berikan sedikit penjelasan pada ETB, PKP, dan EKD. Selanjutnya pada halaman daftar terdapat kesalahan use real word and user knowledge berupa kalimat masukkan ulangi kata sandi dapat membuat user bingung dan akan sulit dipahami. Solusi yang diberikan adalah kalimatnya diganti menjadi masukkan ulang kata sandi. Pada halaman foto eKTP terdapat kesalahan design for error berupa tanda kembali tidak sesuai apabila tanda kembali disimbolkan dengan tanda panah. Solusinya adalah seharusnya panah untuk kembali pada halaman tersebut diganti menjadi menu kembali supaya lebih jelas. Pada halaman foto wajah terdapat kesalahan simplify text struktur berupa tanda checklist yang berada di sudut tanda checklist sudah ada di bagian bawah foto. Solusinya adalah seharusnya tanda checklist pada sudut kiri di atas dihilangkan. Selanjutnya pada halaman data kepemilikan mendapati kesalahan pada design for error berupa tidak tersedianya tombol lanjut. Solusi yang diberikan adalah seharusnya ditambahkan tombol lanjut pada bagian bawah. Pada halaman tambah data kendaraan terdapat kesalahan pada mapping berupa antara data pemilik kendaraan bermotor dengan data NIK eKTP peletakannya terbalik. Solusinya seharusnya peletakannya dibalik karena nomor kartu keluarga itu mesti terkait dengan NIK eKTP. Dan dari saya kembalikan ke moderator. Kemudian selanjutnya ada bagian selanjutnya dari heuristic evaluation yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi pada halaman cara bayar, di sini terdapat kesalahan standard disk. Jadi kesalahannya itu urutan pada pemilihan bank tidak sesuai dengan alfabet. Hal ini dapat membuat digunakan. Jadi solusinya itu sesuaikan urutan pemilihan bank dengan alfabet untuk memudahkan user mencari bank yang diinginkan. Pada halaman peraturan, di sini terdapat kesalahan use real word and user knowledge. Jadi di sini kesalahannya itu tulisan unduh kurang cocok. Jadi solusinya tambahkan kata menjadi unduh file di sini agar terlihat lebih cocok. Masukkan link di dalam kata di sini. Next. Selanjutnya pada halaman info Samsat,
di sini terdapat kesalahan use real word and user knowledge. Jadi kesalahannya itu info samsat. Jadi untuk solusinya itu tambahkan data menjadi info lokasi samsat agar terlihat lebih cocok. Kemudian pada halaman riwayat transaksi terdapat kesalahan use real word and user knowledge. Jadi kesalahannya itu pada menu transaksi tidak memiliki hubungan terhadap sedang proses. Jadi solusinya sebaiknya diganti menjadi selesai. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk bagian akhir dari heuristic evaluation akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, moderator. Selanjutnya ada halaman beranda. Di sini pada halaman ini melanggar prinsip simplify text structure pada halaman menu FAQ yang sudah ada pada halaman sebelumnya. Solusinya itu sebaiknya dihilangkan saja karena sudah ada pada halaman sebelumnya agar tidak berlebihan. Selanjutnya ada halaman daftar. Pada halaman ini melanggar prinsip design for error. Permasalahannya itu tombol keluar yang membuat pengguna bingung antara keluar akun atau keluar halaman. Solusinya yaitu tombol keluar dibuatkan di bawah kebijakan privasi dengan menu keluar akun. Next. Lalu selanjutnya ada halaman profil. Pada halaman ini melanggar prinsip mapping. Permasalahannya adalah antara nik ektp dengan nama peletakannya itu terbalik. Solusinya yaitu seharusnya peletakannya dibalik agar nama menjadi paling atas. Selanjutnya ada halaman syarat dan ketentuan. Pada halaman ini juga melanggar prinsip mapping. Permasalahannya adalah tulisan perjanjian penggunaan dan perubahan perjanjian penggunaan berada di tengah. Solusinya diletakkan di kiri halaman agar terlihat lebih bagus. Next. Lalu yang terakhir ada halaman kebijakan privasi. Pada halaman ini melanggar prinsip simplify text structure. Permasalahannya adalah teks yang terlalu memenuhi ruangan pada halaman. Solusinya yaitu berikan jarak antara tepi teks dengan tepi teks yang satunya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami untuk kasus aplikasi Signal, yaitu aplikasi Samsat Digital Nasional. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.